Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat yang baik hati, selamat hari Minggu. Kiranya sukacita, kekuatan, dan semangat yang dari Tuhan menyertai kehidupan saudara. Firman Tuhan bagi kita pada minggu yang ke-17 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Filemon 1 ayat 8 sampai ayat 17. Demikian bunyinya. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Demikian indah, melegakan dan menyejukkan hidup dalam anugerah. Anugerah yang ajaib. Itulah yang diungkapkan oleh komposer John Newton melalui lagu rohani yang terkenal di seluruh dunia yang dia gubah pada tahun 1779 setelah dia mengalami anugerah Tuhan yang telah mengubah kehidupannya. Lagu ini diterjemahkan oleh Yamuger kurang lebih 200 tahun kemudian dengan judul Ajaib Benar Anugerah. Ketika anugerah Tuhan hadir dan melingkupi kehidupan seseorang, hidupnya pasti berubah. Pasti berubah. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Dia akan melihat kenyataan hidup dalam perspektif yang baru, yakni dalam perspektif anugerah dan kasih karunia. Ini bukanlah utopia, atau sebagaimana diungkapkan oleh Karl Marx yang melihatnya sebagai opium atau bius untuk menina-bobokkan pemikiran sehat dan kritis. Sama sekali bukan. Ini adalah kenyataan yang dialami oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Saulus mengalaminya melalui perjumpaan dengan Kristus
dalam perjalanan ke Damsyik, sehingga dia bertransformasi menjadi Paulus. Saulus yang selama ini sangat membenci Kristus dan semua pengikut Kristus berubah oleh anugerah ajaib menjadi Paulus yang sangat mencintai Kristus dan semua pengikut Kristus. Dia benar-benar berubah menjadi salah seorang penginjil paling hebat sepanjang masa. Dia mengalami anugerah Tuhan yang telah mengubah hidupnya, dan itu senantiasa dia alami dan dia sebarkan melalui khotbah, melalui perkataan, dan melalui hidupnya. Itulah yang Paulus tuliskan dalam suratnya kepada Filemon, supaya Filemon, Apfia, Arkippus, dan semua orang yang membaca surat ini, termasuk kita, benar-benar mengenal anugerah Allah, anugerah ajaib, dan apa artinya hidup dalam keluarga Allah. Hidup dalam keluarga Allah itu berbeda dengan hidup dalam keluarga duniawi. Hubungan dan persahabatan yang dibangun dan tercipta dalam keluarga Allah berbeda dengan keluarga yang dibangun oleh falsafah, oleh pemikiran manusia duniawi. Mengapa? Karena fundamennya beda. Filosofinya berbeda, motivasinya berbeda, dan cara kerjanya juga berbeda. Hubungan dan persahabatan duniawi cenderung didasari oleh kepentingan. Makanya kita sering mendengar ungkapan, tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Holong mengalap holong, dikatakan dalam bahasa Batak. Take and give, dikatakan dalam bahasa Inggris. There is no such thing as free lunch. Dangarong na peri-peri, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Banyak lagi ungkapan-ungkapan yang seirama dengan itu, yang menunjukkan perbedaan yang sangat kontras dengan keluarga Allah dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, hubungan dan persahabatan dalam keluarga Allah didasari oleh sesuatu yang benar-benar berbeda dari pandangan dunia ini. Memang beda, karena itu datang dari atas, datang dari Tuhan Allah. Itulah anugerah, kasih karunia, amazing grace, sola gratia. Gratia itu berarti gratis, pemberian cuma-cuma dari si pemberi kepada yang menerimanya. Di situ tidak ada hitungan matematika, di situ tidak ada istilah take and give, holong mengalap holong. Ketika seseorang menerima anugerah Allah, hidupnya pasti berubah, dan sejak itu segalanya akan berubah baginya. Kebenaran inilah yang Paulus ungkapkan dalam surat kepada Filemon. Transformasi bisa terjadi. Orang jahat bisa berubah menjadi orang yang paling baik. Orang yang tidak berharga dan yang tidak berguna dapat berubah menjadi orang yang paling berharga dan paling berguna. Orang yang paling lemah dan hina dina bisa berubah menjadi orang kuat dan terhormat. Ini adalah kenyataan dalam anugerah Tuhan. Onesimus, dia adalah seorang hamba Filemon. Disinyalir bahwa dia telah melakukan satu kesalahan besar dan satu kejahatan kepada tuannya Filemon dan keluarganya.
Kemungkinan dia telah mencuri barang berharga milik keluarga Filemon dan istrinya yang kemungkinan adalah Apfia. Akibat kejahatan itu, dia pantas diganjar dengan hukuman berat. Karena itu, mungkin karena rasa takut dan khawatir akan hukuman yang akan dia terima, Onesimus melarikan diri dari rumah Filemon. Dia menjadi buronan. Apakah dia melakukan kesalahan yang lain sehingga tertangkap atau dengan sengaja menyerahkan diri kepada otoritas Romawi, atau apakah dia berupaya untuk mencari Paulus? Kita tidak bisa mengetahui jawaban yang pasti. Tetapi yang pasti, dia bertemu dengan Paulus di penjara. Artinya, Paulus dan Onesimus menjadi sama-sama narapidana, orang-orang yang terpenjara. Dan di penjara inilah anugerah Allah ditemukan oleh Onesimus. Dan di penjara inilah Paulus dan Onesimus membangun hubungan dan persahabatan yang baru, yakni persahabatan dalam anugerah Tuhan. Onesimus bertransformasi. Dia berubah menjadi manusia yang baru. Dia mengenal anugerah Tuhan. Hidupnya berubah drastis. Dan sesuai dengan namanya, Onesimus dalam bahasa Yunani berarti berguna. Orang yang berguna. Dia berubah menjadi pribadi yang benar-benar berguna. Karena itu Paulus sangat mengasihinya. Paulus bahkan menganggap Onesimus sebagai anaknya sendiri. Dia adalah buah hati Paulus. Sebagai buah hati, Paulus sangat mengasihi Onesimus dan melihatnya sebagai pemberian Tuhan. Pribadi yang sangat berharga, sangat mulia. Buah hati di hadapan Tuhan. Karena itu dia ingin supaya Onesimus tetap tinggal bersama-sama dengan Paulus. Apalagi di masa tuanya, Onesimus bisa banyak membantu dan melayani Paulus, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan kesehariannya. Tetapi Paulus adalah pribadi yang memiliki integritas yang tinggi. Dia tetap memahami dan mengakui bahwa Onesimus adalah milik tuannya Filemon. Sekalipun Onesimus telah melarikan diri dari rumah Filemon. Karena itulah dia menuliskan surat ini untuk menghantarkan kembali Onesimus kepada tuannya Filemon. Paulus menginginkan adanya perdamaian. Paulus menginginkan adanya rekonsiliasi. Paulus menginginkan adanya hubungan yang baru antara keluarga Filemon dengan Onesimus. Dia ingin memulihkan dan menyembuhkan hubungan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Dia tidak menginginkan adanya pertengkaran, perselisihan, permusuhan, apalagi kebencian dan kedengkian antara Onesimus dan keluarga Filemon. Jadi Paulus mengembalikan Onesimus bukan lagi sebagai budak yang jahat dan tak berguna, melainkan sebagai anak dan saudara yang kekasih dalam Kristus, supaya mereka hidup sebagai saudara, sebagai orang tua dan anak, sebagai anak-anak Allah di dalam keluarga Allah. Hidup dalam anugerah Tuhan. Paulus mengembalikan Onesimus kepada Filemon sebagai saudara yang kekasih yang sudah memiliki hidup baru. Karena itulah dia
menuliskan, terimalah dia lebih dari sekedar hamba, melainkan sebagai saudara yang kekasih. Terimalah dia sebagaimana engkau menerima aku. Dia adalah diriku. Dia adalah buah hatiku. Dan sebagai anggota keluarga Allah, perlakukanlah dia sebagaimana engkau akan memperlakukan aku. Paulus mengajarkan providensia Dei, kenyataan bahwa Onesimus melakukan kejahatan dan akhirnya melarikan diri dan bertemu dengan Paulus di penjara, itu adalah bagian dari providensia Dei, bagian dari rancangan dan rencana Allah untuk membentuk Onesimus menjadi manusia baru yang berjumpa dengan anugerah Tuhan. Perpisahan sementara antara Onesimus dengan keluarga Filemon sesuai dengan rencana Tuhan. Paulus menuliskan, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak darimu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana respon Filemon terhadap surat Paulus ini? Kita tidak bisa tahu pasti. Tidak ada dituliskan di sini. Tetapi kemungkinan besar Filemon menerima itu. Dan kenyataan yang sesungguhnya bahwa Onesimus benar-benar berubah, bertransformasi menjadi manusia baru. Dalam berbagai tulisan dokumen kita bisa melihat bahwa Onesimus berubah menjadi pelayan Tuhan, menjadi seorang penginjil, bahkan menjadi seorang pemimpin dan tokoh gereja di abad yang pertama, tokoh gereja yang melegenda. Jadi perubahan yang drastis, perubahan yang transformatif terjadi dalam diri Onesimus. Saudaraku, ini benar-benar kabar baik dan berita sukacita bagi kita semua. Transformasi dapat terjadi. Perubahan besar dapat terjadi. Jika seseorang bertemu dengan anugerah ajaib itu, maka tidak ada yang mustahil. Orang jahat bisa berubah menjadi orang yang paling baik. Orang yang tidak berguna bisa berubah menjadi orang yang paling berguna. Orang lemah bisa berubah menjadi orang kuat dan tangguh. Orang miskin bisa berubah menjadi orang kaya. Orang gagal bisa berubah menjadi orang sukses. Orang sakit bisa berubah menjadi orang sehat dan hebat. Orang yang patah semangat dan kehilangan pengharapan bisa menjadi orang yang optimis dan hidup dalam pengharapan yang sesungguhnya. Sekali kita bertemu dengan anugerah ajaib, anugerah yang mahal yang diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang beriman, maka perubahan drastis akan terjadi. Itulah yang terjadi kepada Onesimus. Itulah yang terjadi kepada Paulus. Dan saya yakin itu terjadi dalam hidup saudara. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Itulah kekuatan anugerah Allah. Kekuatan kita yang paling besar di dunia ini dan sampai pada kekekalan. Karena itu bersukacitalah saudaraku. Mari kita alami, mari kita dalami, mari kita hidupi anugerah Allah. Mari kita sebarkan kehidupan dalam anugerah Allah, kehidupan dalam keluarga Allah. Hidup dalam keluarga Allah akan menjadi kenyataan yang memberikan sukacita, semangat, kekuatan, dan pengharapan bagi kita semua dalam hidup ini. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan
terpuji. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, yang kami kenal dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menggema dan yang sampai kepada kami semua. Anugerah ajaib, anugerah yang membawa pembaharuan, anugerah yang membawa transformasi dalam hidup setiap orang yang percaya. Itu terjadi kepada Onesimus, itu terjadi kepada Paulus, itu terjadi kepada banyak orang yang sudah berubah. Dan biarlah itu terjadi dalam hidup kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa bertumbuh, berkembang dan berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, berkatilah semua yang mendengarkan firman-Mu beserta dengan keluarga mereka. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang lemah, kuatkan. Jika ada yang kehilangan pengharapan, Tuhan berikan pengharapan. Dan jika dari antara anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ada memiliki kerinduan, cita-cita, impian dalam kehidupan mereka, Tuhan yang menentukan. Tuhan, berikanlah yang terbaik sesuai dengan kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, kami tetap berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan sembuhkan. Yang terpapar COVID-19, Tuhan sembuhkan dan bebaskan dari COVID-19. Dan tolong Tuhan, bebaskan bangsa kami, bangsa Indonesia, dari pandemi COVID-19. Bahkan dunia ini, Tuhan bebaskan. Kami tetap masih dalam proses vaksinasi di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan berkati semua para medis dan semua yang terlibat dalam proses vaksinasi untuk menyelamatkan bangsa kami. Tuhan berkati semua mereka yang mengerjakannya. Berkati pemerintah negara Republik Indonesia, mulai dari presiden sampai pemerintah di level terbawah, supaya mereka benar-benar melayani dengan segenap hati, memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan dengan hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dan dengarkanlah doa yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, selamat hari Minggu. Doa dan harapan saya yang terbaik buat saudara dan keluarga. Have a great Sunday.